persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di menara doa kita hari ini. Mari lebih lagi kita taruh hati kita kepada Tuhan Yesus. Setiap hari Tuhan membaharui kehidupan kita, membaharui kekuatan, pengharapan dan iman kita di hadirat Tuhan. Dan saat hari ini mari Bapak Ibu siapkan hati untuk lebih lagi memuji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di menara doa ini atau yang beribadah secara online dari rumah masing-masing, boleh terus kita memuji menyembah Tuhan. Harapkan Tuhan lebih lagi membaharui kehidupan kita untuk kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami sungguh terkagum dengan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sungguh besar Kau berikan kepada setiap umat-Mu ya Tuhan. Terutama setiap kami umat-Mu yang setia mencari wajah-Mu dari menara doa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menuntun kami lewat firman-Mu setiap hari. Engkau memberikan segala yang kami perlukan ya Tuhan. Engkau menyediakan segala sesuatunya yang baik kepada kami ya Bapa. Dan kami meraih setiap janji-janji yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan Yesus. Di dalam pengenalan kami yang semakin bertambah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat hari ini lebih lagi tambahkan kepada kami hikmat kepadamu, pengenalan akan Engkau ya Tuhan, hati yang besar, kerendahan hati, kemurahan hati, biarlah kami semakin memilikinya untuk kami bisa berjalan kepada Tuhan. Di hadirat-Mu kami memohon kepadamu ya Bapa, penuhi setiap kami lebih lagi dengan kasih Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan kebajikan Tuhan, dengan kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Tak henti-henti kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang membebaskan setiap kami dari kesesakan kami, yang melepaskan setiap kami dari setiap pergumulan kami, yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan, yang memberikan kami pelangi yang baru ya Bapa, yang mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru ya Tuhan. Kami berseru kepadamu dengan tidak jemu-jemu. Berikan mulut kami nyanyian baru, berikan mulut kami nyanyian baru untuk memuji nama Tuhan. Muralamaya syanara lalamaya shikanana lalamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku
Terpujilah Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang senantiasa mengenyangkan setiap kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya.
bersyukur ya Tuhan, seperti Engkau yang mencukupkan segala yang kami perlu untuk hari ini, yang memberikan kekuatan baru untuk hari ini, yang menambahkan iman kepada kami untuk hari ini, yang memperbesar pengharapan kami kepadamu untuk hari ini ya Tuhan. Sebab itu ya Bapa, biarlah kami lebih lagi mengerahkan hati kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi dipenuhi dengan hadirat-Mu. Terus Bapak Ibu sembah Tuhan Yesus, terus nyatakan isi hati-Mu kepadanya pagi ini. Tangan-Mu yang Engkau tumpangkan atas setiap kami saat ini ya Bapa, yang membaharui setiap kami lebih lagi Tuhan, mengubah setiap jalan-jalan kami seturut kehendak-Mu ya Roh Kudus. Terus bekerja untuk setiap kami ya Tuhan Yesus, umat-Mu yang pergumulan ya Bapa, umat-Mu yang dalam kesesakan ya Tuhan, umat-Mu yang dalam sakit penyakit ya Bapa. Kami bersepakat berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa umat-Mu, biarlah Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Oh kuasa Roh Kudus-Mu yang memerdekakan setiap kami ya Tuhan, yang membuka pintu-pintu dan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat dan terobosan bagi kami ya Tuhan, yang mengalirkan air sungai kehidupan yang baru bagi kami ya Bapa. Teruslah ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi kami ya Roh Kudus.
Kau turun tangan memberkatiku. Kau, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya satu hari kelak Tuhan, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan menyembah bahwa Engkau adalah Yesus, adalah Tuhan. Hari ini kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengambil keputusan untuk menyembah Engkau Yesus. Ya Tuhan, menjadikan Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak mau dipaksa untuk menyembah pada hari-Mu, hari Tuhan itu. Biarlah ya Tuhan kami ambil keputusan sekarang, ya Tuhan, untuk menyembah Engkau, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Karena kami tahu ya Tuhan, pada hari-Mu kelak, hari Tuhan, semua lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, sujud menyembah-Mu Yesus. Oh ya laba 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 laba. Mari Tuhan, Kau jadi Tuhan atas di dalam hati kami. Sembahkan ya Allah, tinggikan nama-Mu selalu. Dari kota bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah dan mengakulah Yesus Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Kami ada di menara doa ini Tuhan. Kami mau katakan kami sujud menyembah Engkau. Sungguh Engkau Tuhan. Engkau Tuhan di hati kami, dalam hidup kami, dalam pikiran kami. Kami ingin mengakui-Mu, meninggikan-Mu ya Tuhan. Kami tidak pernah mau menyangkali nama-Mu ya Tuhan. Segala yang kami buat, segala yang kami miliki, semua karena Tuhan. Makasih Yesus, makasih urapi kami. Ya Tuhan, untuk bisa belajar lagi ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi aku Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin ya Tuhan lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih lagi kami ingin mempercayai Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya. Ini adalah seri yang terakhir, yaitu batu yang kelima. Rahasia 5 batu Daud, batu kelima. Batu kelima ini digunakan oleh Yonatan, saudara. Yonatan, ya, anak Simea daripada kakaknya Daud atau keponakan Daud. Ya, untuk menaklukkan, saudara, ya kan, seorang raksasa yang Alkitab tidak sebut namanya, saudara. Tapi dia punya jari tangan tuh, satu jari tuh 6, kakinya juga 6 saudaraku. Jadi ada 24. Coba kita akan buka Alkitab kita dalam 2 Samuel 21 ayat 20 sampai 21 kita akan baca sama-sama. Nah, kita melihat apa kerja raksasa ini, kuasa gelap ini, dan bagaimana saudaraku itu dikalahkannya. Kita akan melihat di sini. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. Ya, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan apa? Raksasa. Ia mengolok-ngolok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Jadi raksasa ini tidak
tidak mempunyai nama, saudara. Ya kan raksasa ini dia mengolok-ngolok daripada orang Israel, ya, mencela, ya kan, menghina daripada orang Israel. Nah, Alkitab katakan di sini saudaraku bahwa Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskan dia. Saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah, ya saudara, dan tidak akan pernah membiarkan, ya kan, musuh mengolok-ngolok anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Nah, raksasa ini dikalahkan oleh Yonatan, yang arti kata Yonatan adalah Jehovah has given. Ya, Tuhan telah memberikan. Nah, hari ini yang saya ingin ajak saudara untuk merenung adalah begini, renungannya gini saudaraku. Bahwa kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa iblis berusaha untuk melakukan berbagai macam cara, ya kan? Berbagai macam serangan. Intinya adalah apa saudara? Menjauhkan kita dari apa? Hadirat Tuhan. Menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Kita udah tahu dah, di dalam hadirat Tuhan inilah saudara dan saya bisa menikmati yang namanya urapan kasih. Dalam hadirat inilah ada kuasa Allah, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat senantiasa. Nah, iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, dari kasih Tuhan. Saudara, supaya kita hidup di luar dari hadirat. Nah, di dalam Tesalonika, ya saudara, orang-orang yang berada yang jauh dari hadirat Tuhan itu lambang daripada mereka yang mengalami hukuman kekal selama-lamanya. Nah, ini tujuan iblis. Saudara Yesus, dia pakai berbagai macam cara. Kita sudah bahas hari ini yang kelima. Saudara, 5 raksasa. 5-limanya tujuannya sama. Dia ingin menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Nah, iblis bisa bekerja, melakukan serangan yang membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Itu intinya cuma 2, saudara, yang dia akan buat. Yang pertama adalah melalui apa? Pencobaan. Kata pencobaan, saudara, dalam bahasa Inggrisnya namanya trials. Kita berpikir, oh ini cobaan. Cobaan itu saudara berkaitan erat dengan godaan. Kalau saya terjemahan yang paling pas itu adalah godaan. Nah saudara, yang kedua adalah melalui apa saudara? Melalui pergumulan atau kesulitan hidup yang kita kenal dalam bahasa Inggris namanya troubles. Jadi trials sama troubles, saudara, itu dipakai oleh iblis. Tujuannya adalah untuk membuat saudara dan saya, ya kan, jauh dari hadirat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jauh dari hadirat Tuhan artinya tidak dekat lagi sama Tuhan. Jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menasehati kita saudara. Alkitab katakan, ya kan, Matius 5 ayat 11. Katakan apa saudara? Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu apa? Dicela. Yang pertama dicela. Saudara pernah dicela gak sama orang? Ya pernah. Setiap kita sering dicela. Cela dalam arti yang ringan maupun cela dalam arti yang berat gitu saudaraku. Yang sampai nusuk, sampai kita kepikiran terus. Sampai kita jadi sakit hati, kita jadi dendam, bisa itu cela, kata cela. Dicela. Saudara, itu dicela. Yang kedua apa saudara? Dianiaya. Karena aku karena Tuhan ya, kamu dicela. Karena saudara melayani Tuhan, karena saudara mengikuti Tuhan, karena saudara melakukan apa yang Tuhan ingin saudara lakukan, saudara dicela, dianiaya. Pernah gak saudara dianiaya? Mungkin enggak pernah dianiaya, bukan seperti kayak Yesus dicambuk sampai keluar daging campur darah bilur. Mungkin enggak disalib, tapi dianiaya dalam hal apa saudaraku? Mungkin orang ngomong, saudara disingkirkan. Ya kan, saudara dilewati, diperlakukan tidak adil. Banyak penganiayaan secara verbal, gak mesti secara fisik seringkali. Dan kepadamu apa? Difitnahkan segala yang jahat. Tuhan bilang berbahagialah kamu. Makarios. Kenapa saudara? Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Yang ini perlu kita renungkan. Tuhan tuh berjanji untuk mendukung saudara. Untuk menolong saudara di dalam setiap pencobaan, trials, ya, dan dalam setiap apa? Pergumulan. Yang ngerti katakan amin. Saya ingin
jelaskan kembali saudaraku supaya saudara bisa jelas ngerti dalam setiap yang namanya serangan-serangan dalam kehidupan kita. Ya kan? Iblis tuh bermain ya kan dalam dua hal. Trials and troubles. Kita harus ngerti perbedaannya itu apa. Saudaraku, kalau trials yang saya maksud dengan pencobaan atau godaan itu ada di dalam diri kita. Ini bersifat apa? Internal. Sedangkan pencobaan berkaitan ya kan jadi maksudnya internal itu adalah berkaitan erat dengan apa? Karakter. Trials atau godaan itu berkaitan erat dengan karakter. Nah, pencobaan karakter kita ini berkaitan erat ya saudara, itu Alkitab sendiri yang menggolongkan ke dalam golongan 3 hal. Saudara, ya, pencobaan atau godaan ini. Pertama adalah apa, saudara? Keserakahan. Kita akan tergoda untuk menjadi orang yang serakah. Dalam arti yang luas, saudara ya. Ya, arti yang luas. Ya kan, serakah. Kita sudah belajar kemarin bagaimana menaklukkan spirit of lahmi. Saudara, lahmi itu sediakan yang gede. Harus banyak, harus besar. Sehingga saudara Yesus, ya kan, itu yang mendorong timbulnya yang namanya roh serakah. Saudaraku, dia makan cuma sepiring, tapi dia ambil 2 piring. Lalu ada kelebihan dibuang. Lalu setelah itu saudaraku pas bawa pulang masih ambil lagi makanan itu untuk dibawa pulang. Nah ini saudara Yesus, ini yang godaan kita. Kita pun nasibnya udah baik. Hidup kita sudah baik sebenarnya. Kita sudah dapat, kita punya ini, punya itu, bisa ke sini ke situ. Kalau kita mikir semua banyak kebaikan, banyak fasilitas, banyak anugerah yang Tuhan beri buat kita. Dengar baik saudaraku, ketika spirit daripada keserakan ini masuk. Saudara, lalu kita melihat orang yang menikmati sesuatu, kita pasti akan muncul keserakan itu munculnya akan dibarengi dengan apa saudara? Roh iri hati, dengki. Saudara, dengki ini. Nah, ini cobaan dalam diri kita. Nah, disinilah iblis bermain. Ketika kita jatuh dalam keserakahan, selanjutnya saudaraku dia akan roh ini masuk membuat saudara akan mengalami yang namanya penderitaan yang begitu susah. Yang kedua adalah kesombongan. Ya kita sudah tahu lah. Yang orang yang sombong ini udah banyak kita bahas. Saudaraku, ya kan kita sudah bahas. Orang sombong jangan sampai saudara senggol kelemahannya. Ya kan orang sombong gak bisa dinasehatin. Gak bisa diingatkan. Diajari gak bisa juga. Dia hanya bisa mau belajar, mau dengarkan apa yang dia cocok untuk dengarkan. Sekali. Makanya saya juga ngelihat kan, tiap hari saya khotbah saudaraku. Dan sudah 25 tahun. Ada berapa yang tiap hari dengar khotbah saya. Saudaraku Yesus, ya belum tentu mereka bisa menjadi pelaku. Belum tentu. Untuk hal yang serakah dan sombong ini kita kan sama berjuang. Cuma levelnya harus naik, harus ada pertumbuhan. Yang ngerti katakan amin. Karena harus bertumbuh di dalam ini. Orang yang rendah hati cenderung ada unsur apa kan saudara, kelemah lembutannya di sini. Nah ini bicara karakter. Lalu yang ketiga adalah karakter apa? Hawa nafsu. Ini pencobaan, ini godaannya di sini. Kita berjuang terus setiap hari dengan ini. Hari ini kita bisa menang. Oh aku udah serakah, aku bisa rendah hati, ya kan? Tapi hari berikutnya belum tentu. Makanya saudara, Tuhan hanya memberikan kekuatan buat kita berperang itu untuk cuma 1 hari. Bukan untuk kekuatan nanti sampai seminggu, sampai sebulan, enggak. Makanya kita diminta untuk berdoa apa? Berikanlah kepada kami apa? Makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Tidak diminta untuk seminggu atau sebulan. Saudara yang kasih katakan amin. Nah ini bicara tentang godaan. Ini bicara tentang trials dalam hidup kita saudaraku. Nah ini kan kita gak bisa bergembira dan kemenangan yang kemarin. Oh kita langsung tepuk, gak bisa. Nah di sini saudaraku makanya Tuhan Yesus. Dia memberitakan 3 hal supaya kita lakukan ini dalam apa? Dalam kerahasiaan. Karena setiap dosa yang masuk ke dalam hidup kita itu tuh menyelinap secara rahasia. Yang dimana kita sendiri
gak mengetahui. Saudara, yang ketiga adalah masalah hawa nafsu jahat. Ya, Tuhan Yesus memberitakan apa saudara? Yang ketiga hal. Yang secara rahasia di Matius pasal 6 masih ingat. Ya kan, kalau kamu memberi sedekah. Jangan kasih tahu. Kalau kamu beri tangan kanan, jangan tahu kasih kaki kiri. Tangan kirinya. Jika kamu berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Semua yang tersembunyi, bisa harus tersembunyi. Lakukan 3 hal ini harus dilakukan secara tersembunyi. Artinya apa? Nggak perlu untuk diposting. Nggak perlu untuk dipamerkan. Saudara, ada hal-hal dalam hidup kita, ibadah-ibadah kita, penyembahan-penyembahan kita, yang sebenarnya nggak perlu dipamerkan. Ditunjukkan kepada orang lain. Ya kan, apabila kita memang sungguh-sungguh ingin beribadah. Saudaraku, yang akan mendatangkan keuntungan buat kita. Keuntungan ibadah bukan secara materi. Keuntungan ibadah harus menghasilkan, kalau ibadah itu dalam bentuk memberi, akan harus menghasilkan apa? Roh murah hati. Mematahkan roh keserakahan. Kalau ibadah itu dalam bentuk doa, kita doa, itu harus menghasilkan apa saudara? Kerendahan hati. Mematahkan kesombongan dan kekerasan. Kekasaran. Ketidaksopanan. Ketika kita berpuasa, kita nggak pamerkan bahwa kita sedang puasa. Lalu kamu jangan makan di depan aku. Bukan itu. Tapi kita berpuasa. Ya kan? Karena kita ingin belajar mendisiplinkan diri. Supaya kita bisa hasilnya pada ibadah puasa ini. Harusnya menghasilkan apa saudara? Ya kan? Penguasaan diri. Sehingga kita bisa menaklukkan hawa nafsu jahat kita. Yang ngerti katakan amin. Ya kan saudara? Ini yang dimana Tuhan akan berikan kekuatan dan kemampuan. Hanya apabila saudara bisa punya pengertian ini. Lalu saudara lakukan dengan pertolongan Tuhan. Katakan amin saudara. Itu yang pertama. Tuhan akan tolong kita. Pada waktu kita mengalami yang namanya pencobaan. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan pencobaan. Yang kamu alami itu trials. Saudaraku, tidak akan melampaui apa? Kekuatanmu. Saudara bisa bersini katakan amin. Yang kedua, saudara, ini jalan masuk daripada iblis lewat daging kita melalui apa? Pencobaan, trials. Yang kedua, iblis bisa masuk saudara, ya kan? Menyerang kita lewat eksternal, lewat keadaan. Nah, serangan itu dalam bentuk apa saudara? Kesulitan hidup, pergumulan yang kita sebut sebagai apa? Troubles. Troubles ini ada di luar diri kita. Dimana kita gak bisa kendalikan. Saudara tidak bisa kendalikan. Ya kan, contoh misalnya pergumulan, tiba-tiba kena pergumulan, sakit penyakit. Tiba-tiba kena pergumulan, orang kita kasihi, tiba-tiba harus meninggal dunia. Itu di luar kita. Siapa yang salah? Bukan salah kita, bukan salah apa? Gak bisa, gak ada. Belum tentu salah siapapun, gak bisa kita salahkan siapapun. Tiba-tiba kita mengalami pergumulan dalam pelayanan kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam pekerjaan. Kita sudah bahas tentang seorang yang bernama Eliab, kakak Daud. Tiba-tiba orang bisa maki-maki kita. Yang dimana kita nggak tahu kenapa orang ini kok bisa begini. Tiba-tiba orang kasih muka murah, muka marah. Kita sedang nggak tahu apa. Rupanya dia salah orang. Bisa saja saudaraku. Nah bagaimana ini kita kadang. Oh ini salah orang dia. Kita gak bisa bicara tentang yang namanya troubles. Itu di luar daripada kendali kita. Di luar dari kontrol. Jadi selama sisa hidup kita di dunia ini. Kita pasti akan mengalami banyak apa? Trials and troubles. Ya, kenapa? Kita banyak mengalami pencobaan dan pergumulan. Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Bersama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Saudara-saudari katakan amin.
Ya, saya sih nggak ada masalah. Buat Tuhan nggak ada masalah juga apabila saudara mengalami yang namanya kegagalan, kejatuhan, kesalahan. Bahkan satu dosa bukan berarti Tuhan setuju. Tuhan ngerti kita semua tidak sempurna. Tetapi ketika kita gagal, kita jatuh, kita salah, kita tidak mau akui itu. Dan kita anggap nggak ada masalah, kita tutupi itu. Itu jadi masalah besar di mata Tuhan. Saya sanggup, katakan amin. Kenapa kita mau tutupi? Kenapa kita nggak mau akui? Karena kesombongan kita, keserakan kita, hawa nafsu kita. 3 ini. Saudara, kita takabur bahwa semua orang tidak ada yang sempurna kecuali kita. Itu kalau kita sudah punya pikiran, kita sudah ditipu oleh iblis. Orang harus, ya kan, minta maaf sama aku. Tapi kalau aku tidak mungkin minta maaf. Apalagi sama orang-orang yang kayak. Nah ini saudara, ini siasat iblis. Tapi kalau kita mulai menyadari, oh aku hidup di dunia yang tidak sempurna. Bersama dengan orang yang sempurna. Ketika orang ini salah ngomong, salah ambil keputusan yang merugikan kita. Ya sudah, kita gak usah anggap. Gak usah dipikirin, gak usah diinikan, ampuni saja. Toh kita juga pernah mengalami hal seperti itu, katakan amin. Berapa banyak orang yang kita dengar kata-kata orang, omongan orang. Ya kan, saya percaya orang itu mungkin ngomong, gak ada maksud. Gak berarti buat dia ngomongan, hanya main-main saja, hanya guyon saja. Dia ngomong gak mikir. Tapi omongannya tiba-tiba kok berarti buat kita. Bukan guyon ini. Ya kan? Lalu kita pikirin terus. Akhirnya yang jadi susah siapa? Diri kita. Kita jadi benci, kita marah dengan, kita simpen omongan dia. Kok gitu gini, wah segala macam. Akhirnya kita ngomong lagi semua. Akhirnya terjadi apa saudara? Kecemaran di mana-mana. Keruh di mana-mana. Kalau itu terjadi di rumah tangga saudara, di keluarga saudara, maka yang muncul adalah hilangnya kasih mula-mula, kehidupan rohani yang suam-suam kuku, yang akhirnya Tuhan akan muntahkan seperti jemaat di Laodikia. Kalau itu terjadi di perskomsel saudara, di gereja saudara, hilangnya kasih, persaudaraan, maka tidak akan pernah terjadi penuaian. Tidak ada berkat yang turun. Nah oleh karena itu kita harus berpikir juga gini loh. Kalau orang bisa ngomong tanpa mikir, lalu kita kok mikirin, kita juga sering kan ngomong gak mikir. Kita juga sering kok ngomong gak mikir. Yang nyakitin orang. Kenapa orang gak boleh? Orang kan bebas aja orang ngomong. Mulut-mulut dia. Dia mau ngomong pakai mikir atau gak mikir. Serius atau gak serius. Mulut-mulut dia. Tergantung. Disinilah kita harus bangun yang namanya kedewasaan dalam berpikir. Kedewasaan dalam rohani. Saudara yang ngerti katakan amin. Saya harus jagai pikiran saya. Saya tidak mau pikiran saya dikotori. Ada istilah yang perlu kita koreksi kali ya. Wah dia udah dicuci ini otaknya nih. Makanya bukan, kalau cuci otak pasti otaknya bersih. Setuju gak saudaraku? Sama omongan-omongan fitnah, dia sudah cuci di otaknya, makanya omongan yang ini gak bener. Bukan, kalau dicuci dia bersih. Itu sudah dikotori. Jangan izinkan pikiran kita dikotori. Yang membuat kita jadi perasaan kita jadi benci. Marah, sakit hati. Bebaskan dari saudara itu. Katakan amin. Makanya kenapa Tuhan tuh ingin ibadah itu harus jangan dipamerkan. Supaya ada hasilnya. Ibadah itu ya kan, kalau disertai dengan rasa cukup itu mendatangkan keuntungan. Orang terjemahkannya untungnya duit. Bisa punya rumah, punya mobil, segala macam. Iya bisa. Tetapi bukan itu yang menjadi topangan fondasi hidup kita. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Jadi ini harus tahu.
Jadi pencobaan atau godaan itu akan selalu bekerja di dalam diri kita. Berhenti aja saudara berada dalam hadirat Tuhan. Untuk bisa berada dalam hadirat Tuhan tidak mudah. Tidak cukup hanya berdoa. Orang berdoa belum tentu masuk hadirat. Orang yang ada hadirat Tuhan adalah orang yang berdoa. Orang dengan doa-doa, ucapan syukur, doa pertobatan, doa permohonan itu bisa diizinkan masuk hadirat. Doa-doa yang dengan ada tambah dengan nyanyian, pujian, penyembahan. Yang dimana sampai fokus kita bukan tentang diri kita, tapi fokus kita Tuhan. Baru masuk hadirat itu. Ketika kita sudah lama tidak mengalami, ya kan saudara, masuk hadirat mengalami jamahan. Saudaraku Yesus, maka saudaraku, daging kita itu akan bekerja lebih nampak daripada roh yang dalam diri kita. Kalau perbuatan dagingnya 3 hal ini. Saudara tahu apa? Pertama apa? Serakah. Yang kedua apa saudaraku? Sombong. Yang ketiga hawa nafsu. Ketika saudara dan saya, aku mau lebih lagi ibadah, masuk hadirat. Karena di dalam waktu kita nyembah, di dalam hadirat Tuhan itu terjadi pertukaran hati. Hati yang serakah berubah menjadi murah hati. Hati yang tinggi-tinggi hati, sombong, saudara rasa, itu jadi bisa rendah hati. Saudara katakan amin. Ya, orang yang tidak terkendali bisa kendalikan diri. Itu karena ada kekuatan Tuhan. Maka Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kamu harus tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, oleh karena itu ada dalam sisi lain saudaraku, ya, saya ingin beritahu tentang keadaan. Masuknya iblis dalam keadaan. Begini saudaraku. Seringkali ketika ini sebenarnya kita harus tahu juga dengan prinsip yang lain lagi nih. Saya masuk ke dalam tema yang lain. Maksudnya gini. Kita semua saudara ini sedang berperang dan bergumul. Saudara melawan apa? Keputusasaan. Kalau bicara tentang troubles. Saudaraku. Kalau godaan yaitu jatuhnya. Tapi kalau trials. Kalau troubles. Saudara kita bergumul dengan keputusasaan. Selalu perangnya nih. Masih mau berharap atau sudah gak punya berharap lagi. Maksudnya begini. Coba saudara dengar baik-baik. Ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Atau ketika kita mengalami kerugian yang besar dalam hidup kita. Kita ini cenderung berpikir gini. Ini udah akhir dari hidup aku. Habis sudah semua. Selesai sudah. Saya mau pakai istilah apa? Kiamatlah sudah. Akhir dunia ini. The end of the world. Saya mau kasih tahu pada saudara. Betul gak saudara? Karena seringkali kalau kita udah. Ya kan? Sesuatu yang terjadi. Wah segala mau hajar karena badai begitu besar. Kita ngalami kerugian besar. Kita akhir. Saya mau kasih tahu hal itu bukan akhir dari hidup kita. Tetapi itu cuma akhir dari musim hidup saudara. Akhir dari momen hidup saudara. Karena di sepanjang hidup kita. Itu ada momen-momen, ada saat-saat, ada musim-musim yang akan berakhir. Lalu menjadi musim yang baru. Musim yang baru akan berakhir. Yang saudara mulai lagi musim yang baru lagi. Saya kasih contoh. Saudara pernah ngalami pasti. Akhir dari masa dalam kandungan mama kita. Kita sudah nyaman di kandungan waktu itu. Bukanlah akhir dari hidup kita. Bukanlah akhir dari hidup dari sebuah janin. Waktu kita dilahirkan keluar dari rahim mama kita. Itu sebenarnya bukan akhir. Tapi itu awal dari kehidupan kita. Setuju gak? Tapi buat kita itu stres. Karena ini sudah nyaman selama 9 bulan 10 hari. Sudah nyaman. Sekarang kita dilepas. Gimana?
Dulu makan nggak usah nganga, nggak usah cari makan, lapar harus pasti selalu kenyang selama dijanin, betul gak saudara? Karena tersambung tali pusat dengan ini mama kita. Saudara, hidup itu selalu seperti itu goncangan besar buat seorang janin, bayi. Sudah keluar lahir, saudaraku. Lalu mulai berakhirnya masa bermain. Saudara, lalu memasuki masa sekolah. Itu bukan akhir dari hidup. Buat si anak, ini akhir dari hidup dia. Karena waktu dia bermain selalu didampingi, betul saudara? Lalu ketika masa sekolah, ibu guru kepala sekolah bilang, mohon maaf dek, mama, suster, mbak, nggak boleh sama-sama. Wow, itu seperti kiamat buat dia. Siapa yang temenin aku? Aku harus sendiri. Aku nggak kenal semua. Ini hidup kita. Saya mengalami itu pernah. Ya, masuk sekolah. Akhirnya apa saudara? Karena dalam diri kita, Tuhan sudah ciptakan satu sistem. Sistem pertahanan. Pertahanan tubuh, secara jasmani, secara jiwa, secara roh sebenarnya. Sehingga dia mulai beradaptasi. Lalu dia memulai lagi, baru dia mulai kenal, bisa cair. Sekolah. Dia sekolah, lalu dia bekerja pada masa tua. Memasuki akhir dari masa kerja. Memasuki masa tua dan masa pensiun. Dia harus apa? Berhenti kerja. Berhenti melayani. Lemah. Tidak bisa pergi kemana-mana. Badannya sudah mulai melemah. Apa kita bilang ini akhir hidup aku? Mati aja aku. Enggak juga. Kita nggak boleh berpikir ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kerugian besar dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kehilangan besar dalam hidup kita. Lalu kita berpikir ini akhir hidupku. Tidak. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ingat saudaraku, bahwa kita hidup, ya kan, selalu akan mengalami yang namanya perubahan. Kita harus mengalami terus yang namanya pencobaan. Mengalami terus yang namanya pergumulan dalam setiap fase-fase hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Tapi kabar baiknya adalah, saya ingin beritahu saudaraku, ada satu hari Tuhan janji, ya kan, ketika Injil kerajaan diberitakan ke seluruh bangsa, menjadi kesaksian semua bangsa. Sesudah itu kesudahannya akan, ketika Yesus datang kedua kali ini, saudara, pengharapan kita. Ketika Yesus datang kedua kali, saudara, apa yang terjadi? Tubuh yang fana ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kita akan mengalami yang namanya rapture, pengangkatan surga. Apa? Bagaimana keadaan di surga? Dengar baik saudara, Wahyu 21:4 katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi apa saudara? Perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di surga tidak ada kesedihan. Di surga tidak ada air mata. Tidak ada penderitaan. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada godaan. Tidak ada masalah. Tidak ada kekacauan. Di surga semuanya baik-baik saja. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Hari ini saudara, saya ingin ulangi lagi kata-kata. Ya saudara, Tuhan berjanji untuk menolong kita ketika kita berada dalam kesulitan. Saudara percaya katakan amin. Sekalipun ada beberapa di antara kita mungkin sedang mengalami, ya saudara, kehilangan orang yang dicintai. Mungkin ada di antara saudara yang terkena sakit kanker. Atau sudah menderita serangan jantung. Terkena pemutusan hubungan kerja. Atau saudara hari-hari sedang bergumul dengan kebangkrutan. Menghadapi rumah tangga yang berantakan.
Saya ingin beritahu, datang ke Tuhan, datang ke Tuhan. Jangan aneh dengan apa yang saudara sedang alami hari ini. Itu bukan akhir daripada hidup saudara. Itu adalah akhir dari musim yang lama. Saudara, Tuhan mau bawa saudara kepada musim yang baru. Level ya kehidupan yang baru. Tapi dia janji, saudara, ketika saudara berada dalam kesulitan, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, karena Tuhan mengasihi saudara. Yang percaya katakan amin. Kita baca, ini janji Tuhan. Yesaya 43 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air. Terjemahan lain katakan great trouble. Ya, great trouble. Aku akan apa? Menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai. Ini bicara sungai kesulitan. Kesulitan, apapun kesulitan. Engkau tidak akan apa? Dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api. Beberapa orang harus mengalami kemoterapi. Radioterapi itu dibakar seperti dalam api. Beberapa yang mengalami kayak penderitaan yang begitu hebat. Difitnahkan, difitnah. Sampai seperti kebakar hidup. Aduh, kebakar dengan api. Tuhan bilang engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab apa? Baca yang ayat 3. Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Katakan amin. Saya berdoa, saudara Kristus, saudara diberkati dengan pesan ini. Ya, saya percaya bahwa apapun yang terjadi, saudara sadari, seringkali yang kita hadapi bukan cuma sekedar apa yang kita lihat, tetapi ada yang di belakang yang tidak kita lihat, yaitu para raksasa. Ada 5 raksasa ini yang bekerja. Mereka tuh, saudara tahu gak? 5 raksasa ini unity. Dia kolaborasi. Untuk apa saudara? Untuk menyerang kita, menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi saya ingin beritahu bahwa Yesus sudah mengalahkan maut itu. Yesus sudah mengalahkan iblis itu. Dan memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku
kasih. Engkau membukakan buat kami ya Tuhan pewahyuan-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan. Beri kami Tuhan kekuatan-Mu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, Engkau dengar setiap doa-doa anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami ya Tuhan trials and juga troubles. Biarlah setiap kami bisa melihat bahwa kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Ada Tuhan yang di pihak kami dan Tuhan yang menyertai kami. Tuhan Yesus tolong ya Tuhan untuk anak-anak-Mu. Beri kami keberanian ya Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah anugerah-Mu yang sempurna turun buat setiap kami. Mujizat terjadi ya Tuhan. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nafsu. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.